Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Saya harap semua keadaan baik ya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang array dan tipe data bentukan. Ini adalah pertemuan ke-7 dan video ini adalah video singkat. Oke, di pertemuan ke-7 kita akan memahami tipe data dan cara membuat array dan apa sih array itu sendiri. Oke. Jika kita lihat, tipe data array adalah tipe data struktur yang merujuk pada sebuah atau sekumpulan elemen yang mempunyai tipe data yang sama melalui indeks. Ini, gampangnya seperti ini. Oke. Kalian punya lemari di rumah? Ya. Ketika kalian punya lemari tersebut punya slot-slot. Slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bayangkan sebuah array itu adalah sebuah lemari yang mempunyai slot-slot. Oke. Lemari tersebut bisa diisi oleh benda atau sesuatu. Oke, ini bisa diisi, dan seterusnya. Oke. Ketika saya tanya, isi lemarinya ini apa? Oke. Isi lemarinya, misalnya saya punya lemari, karena di sini adalah lemari baju ya. Oke, ketika saya berbicara tentang lemari baju, ketika saya berbicara tentang lemari baju, pasti isi lemarinya akan sejenis. Oke. Ini pasti akan berisi baju tidur. Di sini lagi akan berisi baju pergi. Di sini lagi isinya adalah baju renang. Apa bisa kalau di sini tiba-tiba saya tulis di sini isinya adalah rendang? Nah, kan? Masa ini boleh? Ini kan nggak boleh ya. Masa lemari baju tiba-tiba ada isinya rendang, di bawahnya ada isinya telur asin. Nah, ini lemari baju atau lemari makan? Oke, ketika saya state lemari tersebut adalah lemari baju, maka lemari tersebut harus berisi baju-baju, tidak boleh berisi benda lain. Oke. Selanjutnya adalah lemari baju ini, untuk mempermudah penyebutan, akan saya beri dia nomor. Misalnya, ini adalah lemari baju dengan slot 1. Yang ini adalah lemari baju dengan slot kedua. Yang ini adalah slot baju dengan lemari baju dengan slot 3. Ini 4 dan seterusnya. Oke. Oke, ketika saya mau ngambil baju, kalau ini nggak dinomerin, saya akan bingung. Masa saya hanya harus bilang, tolong ambilin saya baju, bajunya yang di slotnya yang di pojok kiri atas. Pojok kiri atas kan bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, yang menjadi bingung orang. Ketika saya bilang seperti ini, tolong ambilkan saya di lemari baju, saya sebut saja lemari ya. Tolong ambilkan di lemari slot kedua. Pasti dengan mudah orang akan tahu, oh iya, slot kedua itu isinya adalah baju pergi. Ketika saya bilang, tolong ambilkan saya di lemari baju slot ketiga. Oh iya, baju isinya adalah pasti akan baju renang. Renang, gini ya. Oke. Ini adalah gambaran sebuah array, ya. Ketika saya bilang array, ya ini gambarannya. Array itu adalah slot-slot penyimpanan, gampangnya gitu ya. Slot-slot penyimpanan seperti lemari yang bisa diisi bisa diisi apa aja. Yang penting isinya seragam. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Kalau di sini dibilang adalah sebuah sekumpulan elemen yang mempunyai tipe data yang sama. Maksudnya tipe data sama itu ini loh. Jadi ketika lemari tersebut diisi dengan baju, ya udah, semua yang ada di sini bolehnya diisi oleh baju dengan baju. Ketika saya bilang di sini ini adalah lemari buku, ya sudah, berarti isinya harus sama, buku-buku. Nggak boleh tiba-tiba ada baju. Gitu ya. Itu yang disebut dengan mempunyai tipe data yang sama. Yang melalui sebuah indeks itu maksudnya apa? Indeks itu maksudnya ini. Dia ada nomornya, dinomerin. Guna nomornya untuk apa sih? Guna nomornya itu untuk memudahkan pemanggilan. Yang kedua adalah untuk memudahkan pengisian. Ketika saya mau isi lemari nomor, ini ceritanya 5, 6 gitu ya. Ini ceritanya nomor 5. Ini ceritanya nomor 6 gitu ya.
Kalau saya mau ngisi nomor 6, nyuruh orang, itu kan susah ya. Tolong isi lemari pojok kanan bawah atasnya gitu. Wah, yang mana gitu. Tapi kalau saya bilang, tolong isikan saya lemari di slot ke-6, isinya adalah baju sekolah. Nah, oh iya, orang akan dengan mudah mengisikan ini menjadi baju sekolah. Nah, ini adalah array. Nah, fungsinya untuk apa? Gampangnya gini lah. Saat ini kalian tuh belum belajar database, oke? Okay? Suatu saat kalian akan membutuhkan penyimpanan atau untuk memproses, tapi prosesnya banyak data. Nah, datanya itu bisa sementara waktu kalian ditampung di PC atau komputer sendiri yang disebut melalui array, nanti akan diposting bersamaan ke basis data setelah selesai processing. Setelah terisi semua, baru diposting ke basis data. Nah, itu bisa seperti itu. Atau banyak fungsi lainnya, seperti nanti umumnya untuk processing kalau banyak variabelnya, misalnya nilai A, nilai B, nilai C, dan seterusnya. Itu banyak fungsinya, oke? Nanti ini kalian baca sendiri ya, tapi intinya seperti itu. Oke, array sendiri itu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Kita akan pelajari satu-satu, oke? Saya akan lanjut dengan array 1 dimensi. Oke, gampangnya seperti ini. Ketika saya punya lemari, ini lemari ya ceritanya. Lemari saya bentuknya nyamping. Nah, oke. Lemari ini ketika saya punya lemari model seperti ini yang disebut dengan array 1 dimensi. Lemari ini untuk memudahkan penyebutan harus dinamain. Misalnya, oke, saya akan namain dia dengan lemari buku, gitu kan? Gini. Berarti lemari ini sekarang namanya adalah lemari buku. Atau yang kita sebut dengan array, namanya array-nya adalah lemari buku. Array lemari buku ini, untuk memudahkan seperti yang tadi, kita harus berikan dia indexing. Indexing ya. Indexing itu umumnya berupa angka. Oke, 1, 2, gitu ya. 3, bentar. Gini lah. 3, 4, 5, 6, gini ya. Oke, ini lemari setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Boleh nggak nomornya ini nggak dari 1? Ya boleh aja. Yang penting terurut, usahakan terurut. Kenapa harus terurut? Ya nanti kita akan bahas ya. Oke, boleh nggak dari 1? Boleh. Misalnya, oh ini saya mulainya dari 0. Boleh nggak? Boleh aja. Misalnya gini ya. Ini sih nggak mau 1, 2, 3 Pak. Saya maunya kayak gini. Maunya kayak gini, model gini ya. Nih. Nih. Nih, saya maunya model gini. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi yang penting terurut. Oke? Saya akan balik lagi ke sini ya. Saya sudah nomorin lemari buku ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Dalamnya bisa diisi? Bisa. Isinya apa? Kalau ketika saya bilang dia lemari buku, ya isinya pasti buku-buku ya. Jangan isinya yang lain. Misalnya cerita, gitu kan? Sini buku cerita. Saya kecil dikit ya. Cerita. Di sini buku sejarah. Oke. Di sini buku apa? Biologi. Nah, dan seterusnya ya. Oke. Ketika saya mau isi lemari nomor 4, gimana caranya? Oke. Saya cukup bilang lemari 4 isinya adalah masak, buku masak atau buku matematika. Nah, gini ya. Berarti sekarang di sini isinya adalah matematika. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau saya mau manggil, ketika saya bilang kayak gini nih, ya, coba. Ketika saya bilang kayak gini, nih, lemari 3, ini apa isinya coba? Ayo. Ada yang tahu? Ya, betul.
isinya adalah biologi pasti. Karena di sini udah saya sudah state kalau isi lemari 3 ada biologi. Ya kalau saya rubah ya, misalnya yang biologi ini jadi geografi, ya otomatis yang lemari 3 isinya jadi geografi. Gitu ya. Itu yang disebut dengan array. Segampang itu loh. Ya, nggak usah bingung. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjut di sini. Di sini ada ini untuk mendeklarasikan variabel dengan gitu ya. Oke. Ketika saya mau mendeklarasikan sebuah array, saya akan memakai array, saya harus mendeklarasikan array tersebut. Kayak yang dulu tuh, kalau ada variabel kan harus deklarasi ya. Cara mendeklarasikannya seperti ini. Ini nama variabel array dari urutan berapa sampai berapa of tipe datanya. Oke, kalau yang tadi, yang ini nih, saya ini ya, lemari baju, gini, nih array, nah biar nggak bingung ya, array 1 sampai 6 of buku. Nah, namanya lemari baju, tipe datanya adalah lemari, isinya adalah buku. Kalau saya bilang kayak gini, array saya adalah X, array of 1 gini, isinya adalah, ini gambarnya seperti apa coba. Ini gambarnya akan seperti ini. Nah, sini saya copy aja ya, biar gampang. Ini gambarnya akan seperti ini. Nama lemarinya adalah X. Tipe kolomnya ada 1 sampai 3, gini ya. Isinya integer. Integer itu apa? Bilangan bulat ya. Bisa 3, bisa 99, bisa 2 gitu ya. Nah, hanya seperti itu. Oke, video saya pertama seperti itu. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.